tengah kita semua narasumber dari pertama Ibu Mita Karyani. Beliau adalah asisten penyuluh pajak terampil dari KPP Pratama Sumedang. Selamat pagi Ibu Mita, apa kabarnya? Selamat pagi. Kemudian ada Pak Iwan, Bapak Kepala Bidang Pepkades, yang akan bertindak selaku moderator yang akan memandu acara ini hingga kurang lebih 1 jam atau 2 jam ke depan. Dan saya sendiri, Evi Farida, selaku penggerak swadaya masyarakat bidang Pepkades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumedang. Baik Bapak dan Ibu semua, nah kita akan mulai ke inti acara. Nah setelah pemaparan dari narasumber, kita akan melakukan diskusi dan akan lebih banyak interaktif. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Namun sebelum dimulai, saya sampaikan dan saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon selama pemaparan demi tertibnya acara, dan nanti Bapak juga Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Kabir untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Pak Kabir. Baik, terima kasih Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini kita masih berkomitmen dan itu menjadi bagian dari pelayanan kami di bidang Pepkades pada khususnya, BPMD pada umumnya, terkait dengan bagaimana kita mengharapkan, bagaimana kita mencoba mengikhtiarkan berbagai hal dalam kaitan memajukan, mengembangkan BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang. Terkait dengan kegiatan hari ini, tadi Bu Evi sudah menyampaikan bahwa ini adalah ikhtiar kami dalam rangka penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas para pengelola BUMDes, penguatan kelembagaan BUMDesnya, dan tentu salah satu yang kita ikhtiarkan ini adalah kelengkapan dokumen-dokumen badan usaha, dalam hal ini BUMDes, yang memang harus menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam konteks penguatan kelembagaannya. Badan usaha milik desa atau BUMDes tentu ini menjadi badan usaha yang berbadan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha berbadan hukum lainnya seperti PT, CP, koperasi ataupun lainnya. Jadi tentu dengan regulasi yang ada, BUMDes diposisikan seperti itu. BUMDes diharapkan menjadi badan usaha yang ada di desa yang kemudian bisa melakukan usaha-usahanya tidak ada bedanya dengan badan usaha yang berbadan hukum lain. Tentu untuk mendukung semua itu, maka BUMDes harus dipersiapkan dalam aspek kelembagaannya. Badan hukum ini menjadi salah satu syarat awal, dan sebagai informasi per hari ini saya ngecek lagi ke SID di Kemendes, per hari ini dari 270 BUMDes dan 24 BUMDesma yang ada di Kabupaten Sumedang, ini sudah 138 BUMDes-BUMDesma yang sudah memperoleh sertifikat badan hukum. Jadi tentu ini masih dalam proses berjuang, mengikhtiarkan untuk segera memperoleh badan hukum, tetapi tentu hal-hal lain berkaitan dengan dokumen kelembagaan yang tentu juga harus dipenuhi, maka kita ikhtiarkan lebih lanjut. Hari ini kita akan mencoba menyelenggarakan kegiatan ini tentu atas arahan, atas informasi, dan penyampaian materi yang nanti akan disampaikan dari KPP Pratama Sumedang. Topik hari ini kita bicara mengenai NPWP dan PKP. NPWP tentu menjadi bagian awal yang BUMDes harus siapkan, karena itu menjadi bagian dari penguatan kelembagaan BUMDes supaya bisa melakukan usaha, bisa mengembangkan usaha ke depan. NPWP tentu juga menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh dokumen-dokumen lain yang terkait dengan bagaimana BUMDes ke depan menjadi badan usaha yang bisa berkompetisi dengan badan usaha lainnya. Tentu setelah selesai NPWP nanti target kita berikutnya adalah
bagaimana BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang juga tidak hanya terpenuhi dokumen legal aspeknya, tetapi juga harus mempunyai dokumen-dokumen teknis berkaitan dengan prinsip usaha yang akan dilaksanakan. Sehingga salah satu yang nanti akan kita ikhtiarkan setelah NPWP ini, nanti kita dorong juga semua BUMDes juga harus mempunyai NIB. Salah satu syarat untuk memperoleh NIB itu tentu badan hukumnya dan kemudian juga dipersyaratkan NPWP. Nah, terkait dengan PKP, saya kira ini juga menjadi bagian yang akan disampaikan hari ini, meskipun tentu PKP ini hanya menjadi opsional pada saat BUMDes tertentu yang memang sudah siap melaksanakan usaha dan bekerja sama dengan pihak ketiga, biasanya memang disyaratkan harus mempunyai PKP. Tentu ini sebagai informasi awal saja, secara detail, secara teknis, nanti Bu Gita bisa memberikan gambaran kepada kita semua, apa yang maksud dengan NPWP, PKP, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana konsekuensi nanti setelah ada NPWP dan PKP, dan tentu kita tidak hanya melihat konsekuensi dalam arti apa yang menjadi kewajiban kita setelah ada NPWP dan PKP, tapi yang terpenting dengan kita mempunyai, dengan BUMDes mempunyai NPWP dan PKP, ini menjadi pintu awal, pintu masuk ke depan supaya BUMDes betul-betul menjadi badan usaha yang tidak ada bedanya dengan badan usaha lain. Bisa bekerja sama dengan pihak manapun, bisa mengakses permodalan dari manapun, sepanjang tentu aspek-aspek legalitasnya ini bisa dipenuhi. Dan hari ini mudah-mudahan nanti Bu Mita bisa menyampaikan banyak hal, dan kami juga berharap pada para pendamping BUMDes, para direktur atau pengelola BUMDes, bisa mengoptimalkan, memanfaatkan kegiatan hari ini untuk bisa memperoleh informasi yang seluas-luasnya terkait dengan NPWP dan PKP. Dan kami juga mohon ke Bu Mita, kalaupun misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit keluar dari topik utamanya, kalau kiranya seputar perpajakan dan yang menjadi bagian dari tupoksi Ibu di KPP Sumedang, mohon kiranya untuk juga bisa menjelaskan beberapa hal. Saya kira itu sebagai pembuka, izin saya mungkin nanti juga sekaligus menjadi moderator. Saya akan coba nanti membantu memfasilitasi kegiatan hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk itu kita coba masuk ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan dari Ibu Mita. Setelah itu nanti saya akan fasilitasi kalau memungkinkan ada tanya jawab dari semua peserta. Tanya jawab ini tentu atau ada pertanyaan ini maka bisa disampaikan melalui chat room atau misalkan nanti pada saatnya nanti kami akan buka pertanyaan langsung yang bisa disampaikan oleh semua peserta. Mungkin dengan memulai nanti peserta yang akan bertanya, utamakan untuk yang sudah raise hand terlebih dahulu. Saya kira itu untuk pembuka. Insya Allah untuk selanjutnya Bu Mita juga sudah hadir. Dan untuk itu saya beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bu Mita untuk menyampaikan berbagai hal, berbagai materi terkait dengan topik kita hari ini. Itu saja, terima kasih. Mangga Bu Mita. Baik, terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Iwan Hernawan sebagai Kabid Pepkades, yang terhormat Ibu Evi Farida, dan seluruh peserta yang berada di Zoom meeting hari ini yang saya hormati. Saya izin menyampaikan materi untuk hari ini mengenai tentang tata cara pendaftaran NPWP, tata cara pendaftaran PKP untuk calon wajib pajak badan. Mohon izin saya share screen ya Pak ya. Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah Bu, sudah ada. Oke, saya izin mulai materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai wajib pajak itu sendiri. Pengertian wajib pajak menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan adalah orang atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi wajib pajak itu bukan hanya orang pribadi saja, namun badan juga bisa. Nah,
dan pengertian badan itu sendiri, karena kita di sini materinya langsung spesifik ke badan ya Bapak Ibu ya. Badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kombiniter, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya. Juga lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif atau bentuk usaha tetap. Kerjasama operasi juga termasuk. Serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama juga termasuk badan. Jadi badan di sini bukan hanya PT atau CV saja, tapi ada yayasan, ada koperasi, ada organisasi juga boleh termasuk, atau lembaga-lembaga lainnya juga termasuk dalam definisi badan. Nah, tata cara pendaftaran NPWP itu bagaimana? Tata cara pendaftarannya pada umumnya sekarang kita bisa mendaftarkannya online ya Bapak Ibu ya. Boleh di online atau boleh datang langsung ke kantor pajak juga. Kalau di online bagaimana caranya? Caranya langsung saja ke website ireg.pajak.go.id. Nah, nanti Bapak Ibu yang harus disiapkannya apa saja? Yang pertama, email aktif. Nah, di email aktif ini karena kita mendaftarkannya menggunakan email. Saat kita landing pertama di website ireg.pajak.go.id, nanti Bapak Ibu bisa klik belum punya akun, lalu klik daftar. Lalu dimasukkan emailnya. Nanti kita masuk ke email kita, ada link verifikasi untuk pendaftaran. Nanti di situ Bapak Ibu bisa mengisi formulirnya sesuai dengan akta atau surat pendirian. Nah, lalu dokumen apa lagi yang Bapak Ibu perlu siapkan untuk mendaftar NPWP, yaitu seperti KTP seluruh pengurus, NPWP seluruh pengurus. Nah, di sini catatan untuk NPWP seluruh pengurus, apabila memang seluruh pengurusnya belum punya NPWP, minimal ada pengurus intinya aja yang punya NPWP, misalkan ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris itu harus memiliki NPWP. Seperti itu. Nah, lalu untuk dokumen yang ketiga, Bapak Ibu perlu menyiapkan akta pendirian atau dokumen pendirian. Kalau misalkan kita tidak ada akta pendirian, boleh juga dokumen pendirian seperti SK, seperti itu, atau dokumen pendirian lainnya. Tapi harus ada susunan anggota organisasinya. Misalkan ada yang tercatat ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa, dan sebagainya, seperti itu. Nah, nanti setelah kita berhasil mendaftarkan, itu nomor NPWP-nya langsung muncul di email kita, langsung dimuncul dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu boleh langsung men-screenshot atau memprint PDF tersebut. Tapi memang kartunya kita perlu menunggu karena dikirim dari sini, dari kantor pajaknya dikirim ke alamat sesuai pada saat pengiriman, seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak sampai-sampai kartunya bagaimana? Kalau misalkan tidak sampai, Bapak Ibu boleh datang ke kantor pajak kami untuk dicatatkan kartu NPWP-nya, seperti itu. Nah, setelah kita memiliki NPWP, kewajibannya apa saja? Nah, kita perlu ingat-ingat apabila telah memiliki NPWP, ada 3 kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, hitung. Yang kedua, bayar. Dan yang ketiga, lapor. Untuk hitung, itu kita ada 2 jenis perhitungan, Bapak Ibu. Untuk badan usaha selain PT, 4 tahun pertama itu menggunakan tarif 0,5% pajaknya per bulan dari omset bruto. Nah, untuk 4 tahun selanjutnya kita menggunakan yang namanya pasal 25. Itu tata cara perhitungannya 11% dikali omset neto setahun, seperti itu. Yang kedua, ada bayar. Untuk bayarnya itu juga disesuaikan dengan tarif atau penghasilan yang didapatkan dalam 1 tahun berjalan. Nah, itu juga bayarnya bukan di kantor pajak, tapi di kantor pos atau di bank. Jadi, untuk bayar pun kita perlu yang namanya kode billing. Kode billing ini boleh Bapak Ibu buat di DJP online masing-masing atau dibuat di kantor pajak juga boleh. Tapi bayarnya nanti boleh di bank atau di kantor pos, seperti itu. Lalu,
Yang ketiga, kewajiban kita adalah lapor. Pun memang dalam 1 tahun berjalan belum ada penghasilan atau belum ada kegiatan usaha, tapi tetap sudah terdaftar misalkan di bulan Desember kemarin, maka di Januari sampai April ini sudah ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan. Nah, periode pelaporannya itu adalah untuk badan 1 Januari sampai dengan 30 April. Seperti itu. Jadi, nah, konsekuensinya apa kalau misalkan kita tidak lapor SPT tahunan atau telat lapornya? Itu bisa saja dikenakan sanksi administrasi Rp1.000.000 1 tahunnya untuk badan. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki NPWP badan, lembaga, atau organisasi, sekarang lagi masa pelaporan, boleh Bapak Ibu laporkan saja SPT tahunannya. Apabila misalkan ada bingung atau misalkan belum memiliki EVIN-nya, boleh langsung saja ke kantor pajak, nanti kita bantu untuk pelaporan SPT-nya, seperti itu. Yang penting nanti syaratnya Bapak Ibu memiliki EVIN dan Bapak Ibu membawa laporan keuangan, laba rugi, dan neracanya. Seperti itu saja yang disiapkan untuk pelaporan SPT tahunan. Lalu untuk ke pengusaha kena pajak itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya apabila kita telah memiliki NPWP badan, kita itu boleh memilih menjadi pengusaha kena pajak ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas dulu di sini, pengusaha kena pajak itu apa? Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Dan termasuk pengusaha kecil yang batasannya telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, setiap pengusaha kena pajak ini wajib memiliki sertifikat elektronik, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan identitas atau status subjek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang dimaksud dengan PKP ini, Bapak Ibu, baik orang pribadi atau pengusaha yang melakukan kegiatan usaha itu boleh memilih menjadi pengusaha kena pajak atau tidak. Syaratnya apa? Untuk pengusaha kena pajak, sebenarnya yang wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak itu adalah badan usaha atau orang pribadi yang penghasilan per tahunnya sudah mencapai 4,8 miliar. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang memilih untuk mengukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, itu juga boleh. Seperti itu. Jadi pengusaha kena pajak ini adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban. Kecuali memang Bapak Ibu ada keperluan mau menjadi PKP, itu boleh seperti itu. Namun yang wajib untuk menjadi PKP adalah yang omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, tata cara mengukuhkan menjadi pengusaha kena pajak itu bagaimana? Tata caranya itu Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor pajak atau mengajukan via email juga boleh sebenarnya. Tapi lebih baiknya kalau Bapak Ibu langsung datang ke kantor pajak seperti itu. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, apabila telah terdaftar lebih dari 2 tahun, Bapak Ibu sudah melaporkan SPT tahunannya 2 tahun terakhir, lalu tidak memiliki utang pajak atau tunggakan pajak, dan pengurusnya pun ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau bendaharanya pun sama, sudah melaporkan SPT tahunan dan tidak ada tunggakan pajak. Untuk persyaratan administrasinya menjadi untuk menjadi PKP apa saja? Yang pertama, ada diwajibkan untuk formulir PKP-nya ya Bapak Ibu ya, bisa di-download di Pajak Go ID. Yang kedua, nanti sama fotokopi KTP seluruh pengurus. Lalu ada NPWP seluruh pengurus, ada NPWP badan atau CV yang dimaksud, lalu ada fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian, seperti itu. Nah, untuk pengukuhan kena pajak ini, Bapak Ibu nanti akan disurvei dari pihak kantor pajak. Disurvei itu sebenarnya hanya untuk mengkonfirmasi lokasi tempat usahanya saja, seperti itu. Nah, namun ada catatan di sini, setelah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, ada batas waktu Bapak Ibu 3 bulan harus mengajukan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini apa? Yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu
untuk sertifikat digital sebagai tanda tangan elektronik Bapak Ibu di akun DJP online. Nanti ke depannya akan digunakan untuk sebagai upload faktur atau menerbitkan faktur. Nah, faktur itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi bahwa untuk PKP ada kewajiban-kewajiban tertentu tambahan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk persyaratannya apa saja? Boleh Bapak Ibu di screenshot atau disimpan dokumen-dokumennya apa saja untuk menjadi PKP. Oh ya, jadi setelah pengukuhan kena pajak juga harus ada aktivasi akun PKP sama merangkap dengan sertifikat elektronik. Nanti konsekuensinya apa apabila Bapak Ibu tidak mengajukan aktivasi akun atau sertifikat elektronik? Nanti apabila dalam 3 bulan Bapak Ibu tidak mengajukan saja sertifikat elektronik setelah dikukuhkan menjadi PKP, itu akan dicabut secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang itu sudah merangkap gitu ya Bapak Ibu ya. Apabila kita mengukuhkan PKP itu sudah sepaket dengan aktivasi akun PKP dan aktivasi sertifikat elektronik seperti itu. Lalu apabila kita sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, itu kewajibannya apa saja? Yang pertama, kita diwajibkan untuk memungut PPN atau PPNBM yang terutang. Yang kedua, kita diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak. Yang ketiga, kita diwajibkan untuk menyetorkan PPN atau PPNBM yang masih harus dibayar. Dan yang keempat, kita wajib melaporkan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN. Singkatnya, setelah kita dikukuhkan menjadi PKP, ada kewajiban tambahan Bapak Ibu selain yang tadi. Kita ada pajak penghasilan, PPh setahun, ada juga pajak bulanannya. Nah, pajak bulanannya ini memang tidak harus memang ada pembayaran pajaknya, tapi itu ditergantungkan juga apabila kita ada usaha, kita dihitungkan dari pajak masukan dan pajak keluaran. Tapi apabila memang kita tidak ada usaha sama sekali, kewajiban kita hanya lapor SPT masanya saja, seperti itu. Nah, konsekuensinya apa apabila kita tidak melaporkan SPT PPN ini setiap bulannya? Itu juga sama, ada sanksi administrasi 500.000 per bulannya. Jadi sebenarnya apabila untuk PKP ini, apabila memang tidak ada kegiatan usaha dalam 1 bulan tersebut, tetap harus dilaporkan saja. Itu yang penting asal tepat waktu tidak akan kena sanksi administrasi, seperti itu. Nah, pemungutan PPN dan atau PPNBM yang terutang itu dilakukan oleh apa saja, terkena oleh apa saja. PPN dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, Bapak Ibu, daerah pabean ini adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona eksklusif. Jadi intinya seluruh wilayah Indonesia itu adalah termasuk daerah pabean. Yang kedua adalah penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang ketiga, impor barang kena pajak. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean. Lalu yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Dan yang kedelapan, ekspor kena pajak saja. Lalu, apa saja kriterianya kelompok barang dan jasa tersebut? Yang pertama, kriteria barang kena pajak terdaftar pada pasal 1A Undang-Undang PPN. Lalu yang kedua, untuk non barang kena pajak atau jasa kena pajak itu terdapat pada pasal 4A Undang-Undang PPN. Lalu yang ketiga, untuk barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan fasilitas itu terdapat pada pasal 16B Undang-Undang PPN. Nah, untuk fasilitas yang dimaksud ini adalah bentuk perlakuan khusus terkait pungutan PPN. Jadi misalkan ini yang tidak dikenakan pajak. Contoh-contohnya fasilitas PPN itu seperti PPN 0%. Lalu PPN yang tidak dikenakan pajak, PPN dibebaskan, dan PPN tidak dipungut. Nah, tujuannya ini sebenarnya memang untuk perlakuan khusus seperti sembako, seperti itu kan tidak dikenakan pajak, seperti itu. Nah, selain barang dan atau jasa yang diatur dalam 2 ketentuan tersebut adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak yang atas penyerahannya wajib memungut PPN atau PPNBM. Seperti itu.
Nah, cara menghitung PPN itu bagaimana? Nah, untuk saat ini, sejak April tahun 2022, tarif PPN menjadi 11%, seperti itu. Lalu untuk ekspornya 0%. Jadi seluruh ekspor itu sebenarnya dikenakan PPN, tapi tarifnya 0, seperti itu. Lalu langsung dikalikan dengan DPP. DPP itu dasar pengenaan pajak, meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Nah, jadi jadi misalkan contohnya seperti ini. Apabila kita menjual barang harganya 10 juta, lalu tarifnya 11%. Apakah kita bayar pajaknya itu 1,1 juta? Nah, sebenarnya bukan seperti itu cara perhitungannya. Ada yang dinamakan pajak masukan dan pajak keluaran. Apabila kita kan kita menjual barang 10 juta. Kita kan sebelumnya ada barang dari supplier. Nah, barang supplier itu ada yang namanya pengkreditan pajak masukan. Jadi apabila kita beli dari supplier barangnya senilai 8 juta, itu kan ada PPN-nya berarti 880.000. Lalu kita jual barangnya 10 juta. Itu kena pajak 1.100.000. Maka yang dikenakan pajak itu adalah 1,1 juta dikurangi 800.000. Itu adalah pajak yang kita bayarkan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kecuali kita tidak ada pajak masukan, lalu itu maka itulah yang maka 1,1 juta itulah yang kita bayarkan, seperti itu. Nah, bedanya oke, maaf, langsung dilanjutkan saja. Oke, pada saat kapan kita memungut PPN dan PPNBM yang terutang, itu pada saat penyerahan. Lalu pada saat penyerahan yang akan melakukan pembayaran. Penyerahan itu seperti apa? Yang pertama, misalkan penyerahan barang kena pajak, ada impor barang kena pajak, lalu pada saat penyerahan jasa kena pajak, lalu saat pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar pabean, lalu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, lalu ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud juga. Nah, seperti itu. Itulah yang Nah, pada saat itulah dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak, atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran, maaf, ya, oh, maaf Bu. Maaf, apakah layarnya bergerak? Ya, bergerak, Bu. Ya, ya, mohon izin saya ulangi lagi ya Bu ya materinya dari slide ini. Oke, diulangi lagi ya. Pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak, atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, atau jasa kena pajak di luar daerah pabean. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan bagaimana proses dipungutnya PPN yang dimaksud tadi. Misalkan dari PKPA itu nanti ada barang kena pajak atau jasa kena pajaknya ditambah dengan faktur pajak atau PPN-nya. Lalu apabila ini transaksinya dengan non pemungut, ini maka langsung dibayarkan oleh si PTB tersebut. Lalu apabila transaksinya dengan pemungut, ini dari PKPA menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak ditambah dengan faktur pajak, itu ada selisih kekas negara, seperti itu. Jadi selisihnya yang tadi, yang 1.100.000 dikurangi 800.000 rupiah, seperti itu.
Nah, tata cara penerbitan faktur pajak. Faktur pajak itu sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, dibuatnya itu untuk setiap penyerahan atau setiap penjualan, setiap melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dibuatnya itu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan kita ada penjualan di tanggal 1 April. Nah, itu berarti paling lama kita membuat fakturnya adalah tanggal 15 Mei, seperti itu. Terdiri atas pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan itu adalah barang yang kita beli, kalau pajak keluaran itu adalah barang yang kita jual, seperti itu. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Sedangkan untuk pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor, Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Langsung untuk pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, ekspor, dan ekspor tidak berwujud. Oke, nah untuk menerbitkan faktur pajak itu sendiri, faktur pajak itu berbentuk elektronik dan menggunakan aplikasi atau sistem yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini aplikasinya terdiri dari 3. Yang pertama, e-faktur atau aplikasi e-faktur untuk menerbitkan. Mohon maaf, Bapak Ibu, izin stop sharing dulu. Sambil menunggu ya rekan-rekan, ini ada sedikit trouble mungkin pada saat share screen. Saya kira Bu Mita masih online, masih bareng dengan kita. Ya, mohon izin Pak, ada sedikit kendala teknis. Ya, tadi ya Bapak Ibu ya, untuk menerbitkan faktur pajak, ada tiga jenis aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi e-faktur, lalu web faktur yang ada di website, dan juga aplikasi e-faktur host-to-host yang disediakan oleh PJAP. Lalu, bagaimana cara menyetorkan PPN atau PPNBM yang harus dibayar? Caranya, yang pertama, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke negara. Atau yang dinamakan dengan kurang bayar. Itu distorkannya paling lama akhir bulan berikutnya. Lalu yang kedua, apabila maaf. Bapak, saya izin boleh untuk tidak men-share saja, sudah di materi terakhir. Ya, mangga Ibu apa? Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah pajak kurang bayar apabila selisihnya lebih besar di kurang bayar apabila selisihnya lebih besar di pajak keluaran daripada pajak masukan. Nah, sebaliknya apabila lebih besar pajak masukan daripada pajak keluaran, maka itu yang dinamakan dengan lebih bayar. Nah, untuk lebih bayar ini Bapak Ibu bisa dapat mengajukan kompensasi atau restitusi ke kantor pajak seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama adalah wajib pajak
wajib pajak mendaftarkan NPWP apabila sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang kedua, wajib pajak setelah memiliki NPWP adalah kewajiban setelah memiliki NPWP adalah hitung, bayar, dan lapor. Yang ketiga, wajib pajak yang telah menjadi PKP adalah wajib pajak yang telah mendapatkan omset di atas 4,8 miliar setahun. Namun, wajib pajak tetap dapat menjadi PKP apabila tidak mencapai omset 4,8 miliar setahun. Lalu, setelah menjadi pengusaha kena pajak, wajib pajak menjalankan kewajiban memungut PPN, menerbitkan faktur, menyetorkan PPN yang harus dibayar, dan lapor SPT masa setiap bulannya. Nah, untuk sanksi administrasi apabila tidak melaporkan SPT tahunan adalah 1 juta setahun, dan sanksi administrasi apabila tidak melaporkan SPT masa PPN per bulan adalah 500.000 sebulannya, seperti itu. Sekian materi yang dapat disampaikan, mungkin akan lebih baik apabila kita bisa diskusi atau tanya jawab. Jadi apabila ada materi yang kurang atau yang saya sampaikan, boleh Bapak Ibu langsung tanyakan saja ya. Baik, Bu Mita, terima kasih atas pemaparan awalnya. Saya kira juga nanti yang bakal efektif untuk kegiatan hari ini, mungkin nanti kita bisa tanya jawab atau sebelum ke diskusi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, pendamping BUMDes, para pengelola BUMDes, saya coba menyampaikan dulu secara umum apa yang disampaikan Bu Mita. Kalau kita secara awam melihat apa yang banyak sekali materi yang disampaikan yang mungkin kita juga belum paham secara keseluruhan. Tapi intinya, Bapak dan Ibu, kami melaksanakan kegiatan hari ini menjadi ikhtiar untuk belajar bersama. Ya, jadi kita belajar bagaimana, karena memang terkait dengan pajak ini menjadi satu hal yang menjadi keharusan bagi siapapun, baik itu pribadi maupun badan. Ya, terkait dengan BUMDes, ini memang BUMDes selaku badan usaha, dan maka tentu harus juga memahami lebih jauhnya, tentu harus menjadi bagian dari kewajiban badan usaha untuk mempunyai NPWP, dan opsionalnya memang boleh untuk kemudian menjadi PKP. Kemudian, Bapak dan Ibu, yang penting kalau saya coba menangkap, ya, kalau nanti ada salah, Bu Mita dikoreksi saja ya. Saya mencoba memudahkan gitu supaya rekan-rekan yang di pengelola BUMDes tidak kemudian setelah ada sosialisasi ini malah kemudian menjadi mundur gitu ya, karena memang jadi ribet nih, harus ini itu segala gitu. Sebetulnya begini, kalau hemat saya, pertama yang kita ikhtiarkan hari ini adalah BUMDes semuanya diupayakan harus mempunyai NPWP. Karena kalau PKP itu adalah opsional, PKP itu adalah pilihan. Kalau memang ada yang mengharuskan harus ada PKP dalam konteks kegiatan usaha BUMDes ke depan, maka BUMDes bisa untuk kemudian menjadi PKP dengan catatan tadi sebetulnya yang menjadi kewajiban dari PKP itu tentu berkaitan dengan omset usaha yang dalam 1 tahun itu 4,8 miliar. Jadi kalau belum mencapai 4,8 miliar tidak ada keharusan kemudian menjadi PKP. Tetapi kalau kegiatan usaha yang dilakukan oleh rekan-rekan di BUMDes mensyaratkan bahwa harus ada PKP untuk itu, maka boleh rekan-rekan di BUMDes kemudian mengajukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Itu. Kemudian tambahan berikutnya rekan-rekan, ada beberapa hal yang mungkin kalau tadi kita melihat pemaparan, saya saja selaku orang yang awam akan kemudian merasa, orang ini jadi bayar pajak segala sesuatu aja harus dibayar, harus dihitung, kemudian dilaporkan. Nah, kalau boleh, ini mudah-mudahan nggak salah ya kita. Sebetulnya kan ada beberapa hal yang kalau tadi kita melihat sebagai contoh di PKP, pada saat kemudian kita ada menghitung pajak, kemudian kita harus bayar dan lapor, itu ada kalanya mungkin bukan kita yang bayar pajak, karena ada pajak yang memang dibebankan sebetulnya kepada pembelinya mungkin. Misal, ada pembeli membeli barang A, misalkan sekian, dan barangnya kena pajak, ya sebetulnya yang membayar pajaknya kan bukan kita, tapi kita wajib memungut atas objek pajak yang memang dilakukan atau memang yang diusahakan oleh kita. Yang bayar pajaknya kan untuk kondisi yang seperti itu
Saya kira kan yang belinya, jadi harga yang dibebankan kepada pembelinya itu sudah include pajak yang ditetapkan di dalamnya. Sehingga kita wajib mengutnya saja, kemudian membayarkan dan membayarkan, dan mungkin ada pencerahan juga Bu Gita ini, karena kalau yang saya saja secara pribadi yang awam mungkin akan melihat bahwa apa yang tadi disampaikan itu ujung-ujungnya harus ada pajak, bayar pajak, harus lapor dan sebagainya. Termasuk Bu, kalau boleh, ini kan untuk yang BUMDes itu juga ada beberapa, kalau nggak salah ya, ada beberapa perlakuan karena memang BUMDes menjadi badan usaha juga ada kriteria mungkin ya kalau terkait dengan perlakuan khusus bagi pengusaha ataupun badan usaha yang dalam kriteria tertentu sebetulnya juga tidak dikenakan pajak, tidak juga kemudian harus membayar pajak, tidak juga harus kemudian nanti kalau melapor pasti ya, tetapi ada beberapa kriteria nggak yang berkaitan dengan bahwa ini sebetulnya nggak harus bayar pajak, tapi hanya lapor saja karena memang ada fasilitas yang kemudian tidak memasuki kriteria itu. Nah, mungkin sebagai awal untuk memantik diskusi, Bu, saya coba memulai itu. Nanti mungkin ada penjelasan dari Bu Gita. Kemudian rekan-rekan yang lain boleh bertanya, boleh berdiskusi terkait dengan hal ini. Sementara itu Bu dari saya, sebelum ke yang lain, mungkin Ibu bisa menanggapi apa yang tadi saya sampaikan. Boleh. Mohon izin ya Pak, jadi pertanyaannya apakah ada kriteria khusus yang tidak dikenakan pajak ya Pak ya? Satu itu Bu, satu itu terkait dengan omset yang dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun gitu kan. Ada yang kalau nggak salah itu ada bahwa untuk UMKM katakanlah begitu, atau perusahaan yang misalkan omsetnya dalam 1 tahun tidak mencapai itu kan kemudian tidak harus membayar pajak. Sementara itu Bu. Baik Pak, izin Pak, saya izin meluruskan dulu untuk yang tidak dikenakan pajak di bawah 500 juta itu hanya untuk UMKM orang pribadi saja. Jadi untuk badan itu sebenarnya tidak berlaku. Jadi memang itu memang hanya untuk orang pribadi saja yang dibebaskan pajak di bawah 500 juta itu. Tapi kalau untuk badan, memang kalau misalkan baru terdaftar selama 4 tahun pertama, itu tetap dikenakan pajaknya 0,5%. Tapi memang kalau misalkan dalam 1 tahun tersebut memang tidak ada usaha sama sekali, atau misalkan belum mulai usahanya, itu memang dinihilkan saja gitu. Memang tidak ada usahanya, jadi memang tidak ada yang harus dibayar seperti itu. Namun kewajibannya tetap wajib lapor SPT tahunan seperti itu. Baik Bu, jadi ini membantu menjelaskan juga Bu ya. Jadi intinya berarti kalau untuk BUMDes sebetulnya pajak itu dikeluarkan, pajak itu dibayar manakala kemudian memang ada usahanya. Kalau usahanya belum berjalan kan tidak usah harus membayar, karena mungkin juga apa yang membayarnya. Ya, kedua Bu, kalau terkait yang 0,5 itu kan dalam 1 tahun Bu ya? Iya. Dalam 1 tahun dari omset. Mohon izin Pak, itu yang 0,5% itu seharusnya per bulan. Per bulan. Setiap bulan, omset per bulan. Tapi kan omsetnya omset kotor, bruto gitu, penghasilan kotornya, dan itu disesuaikan aja. Jadi misalkan Januari, Februari, Maret itu tidak mesti sama harus bayar pajaknya berapa, disesuaikan saja. Misalkan di bulan Aprilnya tidak ada usaha sama sekali gitu, berarti memang di-nolkan seperti itu. Tapi nanti di Juni, Julinya omsetnya naik misalkan, itu langsung dikali 0,5% ketahuan pajaknya berapa, seperti itu. Nah Bu, supaya lebih detail, kita kasih contoh saja Bu, karena sebetulnya di beberapa BUMDes sebetulnya belum begitu besar ya omset usahanya. Kemudian kalau tadi 0,5% itu mungkin juga ada yang berpikir 50% gitu, padahal sebetulnya 0,5% ya. Kurang dari 1%, 0,5%. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan Bu ada omset dari BUMDes ini kotor, usahanya misalkan ada di perdagangan, misalkan, kemudian juga ada di jasa misalkan. Omsetnya itu katakanlah Bu, dalam 1 bulan ini 10 juta. Maka pajaknya sebetulnya berapa Bu? Hitungan realnya kalau 0,5. Oke, itu omset kotornya ya Pak ya. Omset kotornya misalkan dalam 1 bulan 10 juta. Ya, anggaplah dia baru terdaftar ya Pak ya. Jadi sebenarnya memang PP 23 ini yang mengatur tarif 0,5% ini hanya berlaku 4 tahun pertama pendaftaran. Jadi anggaplah BUMDesnya baru terdaftar,
Ya. lalu bulan depannya memiliki omset 10 juta sebulannya, maka Ya. nanti di bulan depannya beliau bayar sebelum tanggal 15, bayar pajaknya itu adalah 50.000 satu bulannya dari omsetnya 10.000, dari omsetnya 10 maaf juta. 10 juta. Baik. Seperti itu. Nah, ini mungkin ya rekan-rekan pengelola BUMDes itu. Jadi ini juga menjadi bagian yang bisa lebih jelas. Jadi 0,5% itu dari omset yang kemudian setelah dihitung kalau misalnya 10 juta juga bayar pajaknya kan 50.000. Bukan 500.000. Cuman yang jadi masalah kalau tidak lapor nanti bakal kenanya 500.000. Gitu ya. Jadi yang terpenting itu kan wajib lapornya. Karena kalau pajak itu disesuaikan dengan sampai seberapa besar omsetnya, tarifnya juga ada. Kalau misalkan tidak ada usaha, tentu tidak usah harus bayar, tapi tetap lapor Bu ya. Nah itu mungkin. Terus tambahan satu lagi Bu tadi yang saya sampaikan. Kalau misalkan Bu, ini selaku PKP nih ya, selaku PKP, nah, ini terkait dengan ada beberapa barang yang kemudian memang diusahakan oleh BUMDes yang notabene di PKP. Maka kemudian kalau ada barang yang kena pajak yang kemudian ini diusahakan, kan sebetulnya kalau yang 0,5% tadi itu kan sebetulnya dari omset Bu ya. Nah kalau misal Bu, PPN saja contoh, salah satu objek pajaknya PPN. Kalau misalkan ternyata yang diusahakan itu adalah barang kena pajak yang memang juga menjadi objek pajak PPN, sebetulnya kan yang membayar pajaknya bukan BUMDesnya Bu ya. Tapi mungkin yang belinya karena di dalamnya ada harga plus pajaknya Bu ya. Transaksinya dengan siapa Pak? Dengan Misalkan PKP lagi atau dengan perorangan Bu? Kalau BUMDes ini rata-rata banyaknya dengan perorangan. dengan perorangan. Iya betul Pak. Jadi PPN itu sistemnya memungutnya itu di konsumen terakhir. Seperti itu. Kalau selama kita memungutnya ke PKP lagi atau kita menyerahkannya ke PKP lagi, itu nanti juga pajaknya akan dipotong oleh si pembeli kita juga seperti itu. Kita sebenarnya kita itu kalau PKP hanya memotong pajak dari selisih pajak yang kita beli dan pajak yang kita keluarkan seperti itu. Betul Bu. Nah, satu Bu ya, caranya satu itu ya rekan-rekan pengelola BUMDes. Jadi kalau memang misalkan ada barang kena pajak yang menjadi objek pajak PPN sebagai contoh, kalau kemudian ini yang diusahakan kemudian dijual kepada masyarakat, maka sebetulnya BUMDes itu tidak membayar pajak, tapi hanya memungut saja karena ada pajak yang kemudian dibebankan ke pembelinya Bu ya. Iya, betul Pak. Sebenarnya itu tergantung kita mengambil marginnya juga. Terkadang kalau misalkan ada orang yang masih belum awalnya belum tahu gitu ya Pak. Jadi itu sudah dianggapnya bersih. Padahal itu seharusnya ada PPN-nya seperti itu. Jadi sehingga dia seperti mengurangi margin labanya seperti itu. Kalau kondisinya begitu bagaimana tuh Bu? Nah itu memang harus karena kan yang setornya tetap kita sebagai PKP seperti itu. Jadi tetap seharusnya kita itu apabila kita menjual barangnya, itu harusnya sudah kita bebankan juga PPN-nya. Seperti itu. Apabila ke PKP lagi. Beda lagi dengan kalau misalkan kita menjualnya ke instansi pemerintah, seperti ke desa, ke dinas, itu nanti yang membayar pajak dan memungut pajaknya itu dinasnya. Seperti itu. Betul. Nah kalau ke orang per orang Bu, misalkan ya, itu misalkan ada objek pajak yang kemudian menjadi pembebanan yang diserahkan pada pembeli, misalkan Bu. Kemudian kan ada batasan Bu ya. Setiap orang beli dengan batas tertentu baru kena pajak. Atau enggak? Misal, kalau di instansi pemerintah, kalau misalkan BUMDes jadi penyedia barang nih, BUMDes penyedia barang desa. Sumber pendanaannya adalah dari anggaran yang ada dari desa. Artinya, pada saat kemudian desa membeli barang dari BUMDes, kemudian barangnya itu adalah objek pajak PPN, apakah semua nilainya itu kemudian harus kena pajak? Misalkan beli Rp100 saja kena pajak. Atau ada batasan, yang kena pajak itu misalkan di atas sekian juta baru kena pajak. Mohon pencerahan Bu. Oke, apabila kita bertransaksi dengan instansi pemerintah, itu ada batasannya Pak, yang kena pajaknya itu di atas 2 juta lebih Rp1 itu dikenakan PPN dan PPh 22. Tapi apabila di bawah 2 juta ke bawah itu tidak dikenakan PPN. Apabila kita transaksinya dengan instansi pemerintah, seperti itu. Apabila kita transaksinya dengan PKP lagi, itu tidak ada batasannya. Termasuk kalau dengan pembeli langsung yang bukan PKP?
Mungkin Pembeli misalkan, langsung yang bukan PKP maksudnya eceran ya, dijualnya Pak ke ya? masyarakat nih, misalkan. Mm. Nah, masyarakat beli ke BUMDes, misalkan, kebetulan saja barangnya di barang kena pajak, misalkan PPN. Apakah kemudian nanti itu di sana ada pajak yang harus dipungut dan dibayarkan kemudian dilaporkan? Eceran ya, Pak ya? Eceran, Tentu eceran. ada sih, Pak, harusnya. Nanti di fakturnya dimaksud dengan pajak yang digunggung. Seperti itu. Masuknya ke pajak ecerannya. Ya. Nah, ini memang kendala juga nih Bu, kalau untuk yang di BUMDes, di desa gitu ya, yang belinya warga, kan mungkin ini juga harus jadi bagian yang mungkin ada pencerahan gitu Bu ya. Kadang-kadang kan di masyarakat itu kalau belinya retail, gitu ya, belinya langsung ecer, gitu, itu kan kadang-kadang juga nggak ada pajaknya tuh, nggak diiling gitu ya. Mm. Nah itu Bu ya. Terus mungkin Bu terkait dengan yang tadi Bu yang apa namanya kewajiban lapor ya, kewajiban lapor. Mungkin di kita itu kan ada para pendamping BUMDes nih. Ini yang sebetulnya menjadi bagian dari tugas mereka untuk membantu BUMDes dalam berbagai hal. Salah satunya terkait dengan pajak tentunya. Nanti mungkin Bu ke depan tentu pendamping BUMDes ini yang harus lebih paham, lebih jauhnya nanti bisa membantu BUMDes untuk menghitung pajaknya, menyiapkan untuk segera melaporkannya, misalnya. Nah ini bisa nggak Bu, nanti ada pelatihan khusus nih untuk pendamping BUMDesnya, untuk nanti membantu BUMDes, misalkan bagaimana sih setelah nanti kita coba inisiasi NPWP-nya Bu ya, nanti pada saat sudah ada NPWP kan konsekuensinya akan terus menjadi bagian yang tidak Berjalan. terpisahkan. Nah, nanti pendamping BUMDes di kita ini ada 31 orang. Satu kecamatan itu ada 1 orang pendamping BUMDes. Nah, nanti kami ingin pendamping BUMDes ini yang kemudian dalam tanda petik konsultan pajaknya BUMDes nih. Jadi mereka nanti yang membantu bagaimana sih menghitung pajaknya, bagaimana melaporkannya, dan mereka yang nanti membantu BUMDesnya. Karena kalau di BUMDes gitu, tentu juga tidak semuanya juga punya apa namanya, punya pemahaman yang sama, punya kemampuan untuk itu. Gitu. Sementara sebagai apa namanya, sebagai penghubung yang membantu sementara, ini kita punya pendamping BUMDes. Itu mungkin Bu, bagaimana Bu? Bisa nggak? Tentu boleh, Pak. Boleh nanti kapan mau mengadakan BIMTEK-nya langsung majukan saja ke kantor pajak. Ya. Nanti boleh ditentukan, misalkan tempatnya boleh di tempat Bapak boleh, mau misalkan di kantor kami juga boleh, yang di pos pelayanan yang di samping Asia Plaza juga boleh. Oh, bisa sekaligus Bu, 31 orang nanti misalkan dilatih di sana, bisa gitu Pak? 31 orang nanti paling dibagi 2 sesi ya Pak ya, karena mungkin ruangannya sedikit terbatas, mungkin Ya. hanya sekitar 20 orang gitu. Jadi paling kalau misalkan memang ada jumlahnya 31 orang, nanti kita bagi 2 sesi aja, ada sesi pagi dan sesi siang. Seperti itu. Dan boleh Bu ya, boleh membantu ya, Boleh, rekan-rekan boleh. pendamping BUMDes boleh membantu gitu kan. Jadi Boleh Pak, boleh. kalau kita Langsung lihat mengajukan saja. sebagai konsultan pajak kan sebetulnya ada izinnya, ada apanya segala macam gitu Bu ya. Nah ini mah kan tidak sebagai konsultan pajak dalam arti yang seperti tadi disampaikan, tapi ini mereka punya kemampuan, dilatih, mereka membantu mendampingi para BUMDes untuk nanti mengurus beberapa hal yang terkait dengan pajaknya. Boleh Bu ya? Boleh Pak, boleh. Ya. Nah, itu Nanti bisa langsung rekan-rekan, ajukan saja. siap. Itu rekan-rekan beberapa hal jadi pematik diskusi nih. Saya mau coba memulai. Bisa bingung gitu, Abigail ada bingung gitu kan, banyak hal gitu. Tapi mudah-mudahan nih beberapa yang tadi disampaikan dijawab dengan apa namanya, dengan pas oleh Bu Dita gitu. Ini menjadi pencerahan. Termasuk rekan-rekan pendamping BUMDes ada yang mau disampaikan nggak nih? Ke depan rekan-rekan harus siap untuk kemudian menjadi bagian dari KPP lah, katakan begitu, yang nanti membantu rekan-rekan di BUMDes. Ada yang bisa berkomentar dari pendamping BUMDes, mana perwakilan? Atau sebelum dari pendamping BUMDes, dari BUMDes sendiri, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mangga. Ini saya lihat di hadir ada beberapa. Pak, ada pertanyaan? Mangga. Ada di chat room Pak, ada pertanyaan. Oh, ada di chat room, saya buka ya. Baik, ini Mitra Gunasari,
Ini apakah seorang istri bisa mempunyai NPWP untuk suami tidak punya NPWP? Karena sebagai pengurus terkendala ketika hendak membuat NPWP secara online. Bu Mita, ini mungkin bertanya Bu, bisa dijawab langsung mana? Boleh, boleh Pak, mohon izin. Sebenarnya untuk NPWP istri itu tetap harus menggunakan NPWP suami. Jadi bagaimana kalau misalkan seorang istri mau membuat NPWP, berarti suaminya dulu dibuatin NPWP, lalu yang istrinya bisa dibuatin NPWP-nya gitu. Karena secara sistem nanti sistem kita terkunci Pak sama di Dukcapil. Kalau status wanita dan wanita kawin itu nanti sistemnya nggak akan mau lanjut gitu. Tapi nggak apa-apa, misalkan nanti yang suaminya dibuatin NPWP aja. Lalu kalau misalkan keberatan untuk lapor SPT tahunan setiap tahun dinonefektifkan saja, nanti yang ibunya saja yang aktifnya. Seperti itu. Baik Bu. Dan izin juga Bangga Bu, bangga. Ya, izin menambahkan untuk persyaratan NPWP istri itu biasanya nanti ada 3 file yang harus diupload ya Bu ya. Yang pertama ada NPWP suami fotonya, lalu ada foto kartu keluarganya, lalu ada foto surat pernyataan pisah NPWP bersama suami. Itu formnya sebenarnya ada di kami gitu. Baik. Dan di atas materai. Gitu. Baik Bu. Ini dari BUMDes Mitra Gunasari. Jadi kalau boleh saya mengulang, jadi intinya memang kalau istri mau buka NPWP, mau buat NPWP, tentu suaminya dulu yang harus membuat NPWP. Setelah suaminya punya NPWP, maka selanjutnya istri boleh membuat NPWP dengan tentu tidak terlepas dari NPWP induknya, dari suaminya. Kalaupun ada keberatan bahwa nanti itu suaminya itu agak kesulitan untuk melaporkan segala macam, sebetulnya bisa dinonaktifkan Bu ya, sehingga yang dipakai yang Betul, boleh, Pak. Itu mungkin Bu dari Gunasari ya. Kemudian yang selanjutnya ada dari Bumdes Tirta Mekar Bu. Izin bertanya Pak Bu, untuk mendapatkan kembali akun DJP, apa saja syaratnya? Karena semua informasi ada di Ketua Bumdes sebelumnya dan beliau lupa akunnya. Ini pengurus baru Bu, artinya dulu sudah punya nih, hanya mungkin tidak aktif segala macam. Apakah bisa diaktifkan lagi? Bagaimana caranya? Karena akun yang dulu lupa. Termasuk kalau hal seperti ini ada konsekuensi nggak? Perubahan struktur berarti apa ya? Betul, betul. Nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya boleh berubah, pengurus boleh. Yang pertama mungkin harus melakukan perubahan data dulu ya, Pak. Jadi nanti di sistemnya kita ganti sama pengurus yang barunya siapa gitu. Syaratnya nanti untuk formulir ada di kantor pajaknya. Bapak Ibu cukup siapkan biasanya fotokopi KTP, fotokopi NPWP, sama SK. SK penunjukan boleh. SK biasanya ada ya, Pak ya, SK penunjukan. Ada. Ada SK Ya, terbaru. SK penunjukan. Ya, SK terbaru boleh cukup itu aja. Itu yang pertama untuk perubahan data. Yang untuk perubahan data untuk merubah ada pengurus baru gitu ya di BUMDes tersebut. Yang kedua kalau misalkan kita mau akun DJP online-nya itu sebenarnya kita cukup punya EVIN aja. Nah, punya EVIN itu apabila kita sudah punya sebelumnya sebenarnya boleh langsung ke kantor pajak Sumedang nanti langsung diliatin EVIN-nya. Tapi kalau memang belum aktif EVIN-nya nanti diisi lagi formulirnya. Ada formulir EVIN sama yang tadi persyaratannya. Fotokopi NPWP, fotokopi KTP, sama SK. Itu aja sih Pak, sebenarnya intinya yang harus kita siapkan nanti ke kantor pajaknya itu fotokopi KTP, fotokopi NPWP, sama fotokopi SK, berarti 2 rangkap. Baik. Terkait dengan akunnya Bu, yang dulu kan sudah punya akun tapi lupa, itu abaikan saja berarti? Itu kan nanti dari EVIN Pak, nanti boleh kita lupa password aja. Lupa password, lalu kita buka lagi email yang baru gitu. Nanti akan kebuka kembali. Kuncinya berarti di EVIN-nya. Ya, siap. Baik, itu Pak Agung ya kali ya dari Tirta Mekar itu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bakti Mukti Cijambu, Bu Mita. Izin bertanya Pak, Bu, bagaimana cara minta nomor EPIN untuk laporan NPWP? Oke, sebelumnya izin bertanya dulu Pak, EVIN-nya untuk orang pribadi atau badan atau BUMDes-nya? Oke, ada langsung dijawab Bumdes Bakti Mukti Cijambu mungkin? Apakah ini untuk NPWP pribadi atau badan? Untuk pribadi sama badan. Baik. Badan, oke.
Yang pertama ya Bu ya, untuk orang pribadi, untuk Evin boleh ada 2 cara. Yang pertama langsung datang ke kantor pajak Sumedang atau yang kedua via email. Untuk persyaratannya apa saja yang dilampirkan? Yang pertama sama tadi fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan formulir Evin apabila kita langsung datang ke kantor pajak Sumedang. Tapi kalau misalkan kita mau via email, boleh emailnya di kpp.446@pajak.go.id. Itu sama persyaratannya fotokopi KTP, fotokopi NPWP, formulir Evin, dan ada tambahan kita swafoto atau selfie dengan KTP-nya. Itu untuk orang pribadi saja. Tapi kalau misalkan untuk badan, nah ada tambahan sebenarnya sama kurang lebih seperti itu, bisa 2 cara, boleh langsung ke kantor pajaknya atau boleh via email. Persyaratan yang dilampirkannya fotokopi NPWP seluruh pengurus yang ada, fotokopi KTP seluruh pengurus, fotokopi akta pendirian atau SK pendiriannya, lalu ada fotokopi formulir Evin-nya, lalu fotokopi NPWP BUMDes-nya, itu saja untuk langsung datang. Nah, sama tambahan untuk via email itu pakai selfie nanti ketuanya sama NPWP-nya. Seperti itu aja, Bu. Siap. Makasih Bu Mita. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu dari Cijambu. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan dari Sinar Wenang. Nah, sebelum ke yang raise hand, tadi saya lihat raise hand yang dari Ujung Jaya ya, pendamping BUMDes. Ini coba ke ini dulu nih. Dari Sinar Wenang nih, dari Pak Wenang, Jatinunggal. Izin bertanya, untuk PKP, apa NPWP seluruh pengurus harus berstatus aktif? Karena ada beberapa pengurus yang statusnya nonaktif, Bu. Ya, untuk mengajukan PKP minimal ketuanya saja Pak yang harus aktif. Jadi cukup satu Karena aja ya. harus aktif, ya cukup misalkan ketuanya aja yang pertama yang mau dicantumkan harus aktif dan harus lengkap nanti identitasnya. Jadi pada sistem kami itu tidak boleh ada yang bolong. Misalkan nomor teleponnya sudah lengkap, sudah diisi, alamat emailnya sudah diisi seperti itu. Karena dianggapnya sebagai pengurus dari BUMDes atau PKP tersebut. Baik. Pak Direktur Sinar Wenang itu Pak, nanti mungkin cukup ketuanya atau direkturnya saja, tapi harus lengkap. Itu. Kemudian saya coba Bu Linda dari Ujung Jaya tadi raise hand, apakah masih bisa menyampaikan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Mita, izin bertanya. Kan ini saya mau membuat NPWP online untuk BUMDes, tapi di sini untuk NPWP pengurusnya sendiri, untuk direkturnya itu dan bendaharanya itu sudah dicobakan untuk harus melampirkan NPWP pengurus ya. Tapi untuk NPWP direktur dan bendahara itu statusnya itu tidak lengkap Bu, jadi harus diperbaiki di pusat. Nah, sedangkan untuk yang sekretarisnya itu kan saya sudah coba membuat NPWP, tapi dia statusnya istri, maka harus mencantumkan NPWP suami kan. Nah, di NPWP suaminya itu adalah non-efektif atau NE. Nah, itu harus bagaimana ya Bu untuk pembuatan NPWP BUMDes itu sendiri, kan yang pengurusnya itu semuanya itu tidak bisa dilampirkan. Nah, apakah bisa melampirkan NPWP yang sekretaris desanya atau tidak, Bu? Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu yang kedua, untuk formulir yang pengaktifan Evin, Ibu bisa tolong dilampirkan di chat grup nggak untuk formulirnya itu, sebab nanti mungkin untuk BUMDes yang di Ujung Jaya itu nanti akan pengaktifan Evin-nya itu akan melalui online, Bu. Begitu, Pak. Ya, makasih Bu Linda. Ya. Oke, izin menjawab Bu. Yang pertama tadi mau mendaftarkan NPWP BUMDes ya, tapi terkendala dari NPWP pengurusnya yang pertama, ketua dan wakilnya itu karena tidak lengkap tadi ya, tidak ada nomor telepon sama emailnya. Nah, sebenarnya apabila ketua atau wakil ketuanya bersedia melakukan perubahan data, itu boleh Bu, nanti apabila sudah perubahan data, nanti datanya lengkap, lalu nanti bisa didaftarkan. Kedua, kalau misalkan mau pakai yang NPWP istri, berarti juga sama, harus diaktifin dulu yang suaminya, seperti itu. Kalau misalkan boleh atau tidak selain dari pengurus, itu jawabannya tidak boleh Bu, karena harus yang ada di SK
struktur organisasi yang tadi. Jadi misalkan ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa, sekretaris atau bendaharanya siapa, harus ada yang empat pengurus inti itu yang dicantumkan di pengurus BUMDes-nya seperti itu. Kalau solusinya yang tadi paling seperti itu, Bu. Yang pertama boleh kalau misalkan berkenan nanti ketuanya datang aja langsung ke kantor pajak, nanti perubahan data dulu yang pertama bilangnya, lalu mau daftar NPWP juga boleh nanti dibantu di meja helpdesk-nya seperti itu. Tapi persyaratannya langsung dibawa seperti SK, NPWP, KTP seperti itu. Baik. Itu Bu Atau kalau Linda ya. misalkan mau pakai ya. Oh, yang kedua ya Bu ya, nanti untuk formulir F-nya boleh nanti saya lampirkan juga. Untuk formulir perubahan data juga apabila membutuhkan boleh nanti saya lampirkan juga. Ya, terima Baik. kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi, silakan sambil menunggu Bu, izin Bu Mita. Ini terkait dengan beberapa hal yang tadi ya. Satu, kita pada akhirnya jadi minta bantuan nih ke KPP. Nanti kita agendakan pelatihan, Ibu, untuk yang 31 ini. Karena tentu di lapangan mereka ini yang nanti setiap hari, setiap saat ini bisa langsung berkomunikasi dengan para BUMDes, membantu kendala-kendala mereka yang ada di BUMDes, salah satunya terkait dengan pajak. Jadi tentu si pendamping ini yang harus dibekali lah begitu, ditingkatkan kapasitasnya sehingga mereka nanti menjadi bisa membantu BUMDes. Karena saya yakin BUMDes kalau kemudian ada pendampingnya yang bisa, ini juga menjadi hal yang positif Bu. Gitu. Karena kalau saya saja secara pribadi sebetulnya kalau bicara pajak ini yang terpikir itu ribet. Jadi kalau nanti ada pendamping BUMDes yang ada dan punya kapasitas untuk itu, saya kira akan bisa oleh mereka dibantu. Gitu. Dan untuk rekan-rekan pendamping BUMDes ini kesempatan nih. Satu, rekan-rekan nanti setelah dilatih punya kemampuan untuk itu. Dan nanti kemampuan ini, keahlian ini kan tidak harus untuk BUMDes saja. Akhirnya menjadi duta pajak di kecamatan tuh. Kalau misalkan ada yang mau ini sekali kan bisa bantu. Boleh Bu ya, gitu Bu ya. Boleh, Kita ya. boleh. Nah gitu, jadi rekan-rekan pendamping, nanti kita agendakan untuk pelatihan, nanti rekan-rekan pendamping yang bisa bantu BUMDes pada khususnya. Kalaupun yang lain, kalau misalkan ada yang kesulitan dan bisa membantu lah begitu. Ya intinya banyaklah tadi bantuan pada ayah ke rokok-rokok wae mah kurang lebih begitulah rekan-rekan ya. Meskipun ini pelaksanaan tugas dari rekan-rekan, tapi kalau rekan-rekan punya kapasitas kan, insya Allah lah akan bermanfaat lah untuk yang lain, bisa membantu untuk yang lain. Niatkan saja sebagai ibadah. Rekan-rekan bisa membantu orang lain, bisa memudahkan apa yang menjadi kewajiban pihak lain, dan ini menjadi hal yang baik untuk kita semua. Maka rekan-rekan yang lain, waktunya masih ada, kita punya range waktu sampai jam 11 sebetulnya. Kita masih cukup waktu lah, ada 40 sekian menit kalau memang misalkan mau ada pertanyaan tambahan. Atau mungkin dari Bu Mita, kalau ada tambahan yang mau disampaikan, persilakan. Izin Pak, closing ya maksudnya ya? Enggak, sebelum closing mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Oke. Boleh buat Bapak Ibu sekalian, misalkan ada kendala yang dihadapi, boleh langsung aja kalau misalkan ada kendala, boleh hubungi kita di WhatsApp atau enggak di telepon boleh, atau langsung datang ke helpdesk KPP Pertama Sumedang di samping Asia Plaza atau di Jatinangor boleh. Untuk nomor WhatsApp-nya boleh saya lampirkan ya Pak ya, barangkali nanti Bapak Ibu ada yang mau minta formulir atau misalkan ada kendala apa, boleh langsung japri aja, barangkali kalau di sini ragu gitu. Atau sudah mau mendaftar NPWP tapi ada keraguan tata caranya, boleh nanti di WhatsApp aja seperti itu. Sebelum closing paling udah sih Pak, tadi paling kesimpulannya seperti itu Pak. Untuk mendaftarkan NPWP nggak apa-apa Bapak Ibu ya, nggak usah takut, nanti kita belajar sama-sama aja. Intinya dari kita punya NPWP itu sebenarnya kita wajib laporan aja setiap tahun agar terhindar dari sanksinya, seperti itu. Nah, untuk tata cara perhitungannya, tata cara pelaporannya, nggak apa-apa, nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Bapak Ibu boleh datang ke helpdesk KPP Pertama Sumedang dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 4. Kita siap membantu Bapak Ibu mau bikin laporan SPT tahunan, membuat EVIN, perubahan data, boleh. Jangan ragu-ragu, langsung saja. Baik. Terima kasih Bu Mita tawaran bantuannya gitu, dan mudah-mudahan
nanti kalau ada rekan-rekan BUMDes juga nanti langsung teringat nih Bu Mita, kalau BUMDes nanti ke Bu Mita. Nanti Bu Mita juga kalau misalkan yang datangnya BUMDes, ya udah ini ada prioritas nih, gitu ya. Mohon bantuan itu saja Bu, supaya dalam pelaksanaannya nanti rekan-rekan yang ada di di kecamatan, di wilayah, pendamping BUMDes dan BUMDes juga tidak kemudian merasa tamu lah begitu. Jadi rekan-rekan sudah diberi ruang sekarang oleh KPP, kalau memang ada kesulitan, ada kendala, boleh datang langsung, boleh via WA, dan alhamdulillah itu sudah ada WA untuk helpdesk-nya ya Bu Mita ya. Baik, terima kasih Bu Mita. Mungkin rekan-rekan sebelum ditutup, saya tawarkan sekali lagi kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu disampaikan, saya masih beri kesempatan, Mangga. Itu di chatroom Pak Kabid ada pertanyaan dari PB Wado Pak Bahru Oh iya. untuk terkait cara penghitungan pajak BUMDes, mungkin itu harus ada sesi khusus ya Pak? Oh ini ya, bagaimana cara perhitungan pajak untuk usaha BUMDes. Nah, nanti pendamping BUMDesnya saja dulu Bu ya, nanti kita coba agendakan untuk pendamping BUMDesnya, nanti biar pendamping BUMDes yang langsung pada saat sudah pelatihan bisa menjelaskan atau bisa membantu rekan-rekan di BUMDes saya kira. Karena kalau untuk BUMDesnya kita punya 270 BUMDes Bu Mita, Kabupaten Sumedang, gitu. Jadi nanti kita efektifkan saja di pendamping BUMDesnya, karena pendamping BUMDes ini kebetulan di bawah kami. Jadi mungkin mereka nanti yang satu sisi bisa ditingkatkan kapasitasnya, di sisi yang lain nanti setelah itu kan bisa membantu BUMDes. Mungkin gitu Bu ya. Jadi Pak Bahrul, nanti bagaimana cara perhitungan pajak untuk usaha BUMDes nanti kita agendakan. Jadi ada mungkin nanti BIMTEK atau apa, nanti kita kerjasama dengan KPP Pratama Sumedang untuk bisa melakukan kegiatan yang menjadi tindak lanjut dari hari ini. Mungkin itu Bu Epi ya. Ada lagi yang belum kebaca nggak Bu ya? Sudah Pak. Chatroomnya udah ya. Baik. Udah semua. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, terakhir, Bu Mitanya masih ada. Ada yang belum ditanyakan lagi nggak? Nah, ada kayaknya Bu Epi ya. Ada Pak, Pak Calim di chatroom. Oh ya, ini nih, Pak Calim ya. Kemarin saya mencoba buat NPWP BUMDes Nagrak untuk akta pendirian boleh pakai perdes nggak, Bu? Jadi sebagai informasi Bu Mita, jadi yang menjadi dasar pendirian BUMDes sebetulnya yang pertama itu adalah peraturan desa terkait dengan legalitasnya, nanti itu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Tetapi untuk beberapa BUMDes yang sudah memperoleh sertifikat badan hukum, sebetulnya bisa melampirkan sertifikat badan hukumnya mungkin untuk itu. Mungkin gitu Bu ya. Oh, izin menambahkan Pak, Perdes selama itu ada nomor dokumen dan penandatangannya sah, lalu ada seperti kayak ada narasi bahwa didirikannya BUMDes ini, seperti itu Pak. Betul. Lalu ada yang pentingnya itu struktur organisasi dilampirkan juga. Siap. Pak Calim, saya kira kalau di Perdes pasti ada Pak Calim, ada nomornya, ada apanya, itu kan itu ada dokumen hukum yang menjadi dasar legalitas BUMDes. Jadi pada intinya kalau memang ada itu boleh. Pak Calim boleh langsung. Iya Pak. Enggak. Ayah sondanan Pak. Ada, bagus, lanjut. Kemarin saya sama pendamping BUMDes Tanjung Mandar Pak membuat NPWP yang Nagrak. Kebetulan sudah ada NPWP yang sudah dibuat, itu sudah ada muncul bentuk PDF. Yang saya tanyakan takutnya salah gitu Pak, apakah boleh pakai perdes? Saya kan melampirkan perdes doang Pak, sama kan notarisnya kepala desa gitu Pak, takutnya salah gitu. Tapi NPWP-nya sudah muncul gitu Pak, sudah ada. Berarti nggak ada masalah kalau gitu Pak. Berarti kan sudah diverifikasi oleh KPP mungkin, makanya itu bisa menjadi dasar untuk penerbitan NPWP. Saya kira ya Bu Mita ya. Siap Pak. Cuman itu Pak. Siap Pak Calim. Nuhun Pak Calim.
Bu Mita mungkin ada ditambahkan terkait yang ini, Bu? Apabila sudah terdaftar, Pak, nama sudah muncul, berarti itu sudah terdaftar NPWP-nya. Sudah, halo, ada suaranya, Pak? Ada, Bu. Ada langsung. Bu, Ya, ada jelas. sudah terdaftar. Oke. Untuk verifikasi memang dibutuhkan 24 jam, tapi nomor tersebut sudah dapat digunakan gitu. Untuk kartunya mungkin ditunggu aja. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, boleh langsung datang ke kantor pajaknya aja, misalkan untuk membuat EVIN gitu. Baik. Siap, Bu. Kalaupun nanti ada kekurangan, biasanya nanti disuratin sama kantor pajaknya, kalaupun memang ada kekurangan. Siap, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Kalib. Siap, Bu. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, terakhir nih, ada yang masih penasaran nggak? Kalau nggak ada, saya kira nanti kita tutup saja. Kalau memang tidak ada Ini lagi. Bu, kita mohon izin bisa di-share kembali katanya untuk materinya, karena ada peserta yang sinyalnya mungkin kurang bagus, putus nyambung, minta di-share kembali untuk materi yang tadi sudah disampaikan. Oh iya. Boleh. Mungkin Bu nanti bisa kita bantu di apa namanya, di download oleh kita, nanti kita kirim ulang di grup ya, di apa namanya, di grup BUMDes mungkin, atau di pendamping BUMDes. Di forum BUMDes mungkin ya kita bantu untuk Bapak. Oh iya, Bu. Sudah ada, Bu ya? Kita sudah men-share. Sudah men-share, ada. Ya. Kita juga nanti Pak bisa share di forum BUMDes bagi pengelola BUMDes yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti Zoom untuk acara pembuatan NPWP dan PKP ini. Baik, betul, Bu. Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tadi sudah membantu memoderatori kegiatan hari ini, dan untuk selanjutnya sebelum ditutup nanti saya serahkan kembali ke Bu Epi ya, yang menjadi host. Nanti mungkin Bu Epi bisa membantu sekaligus menutup kegiatan hari ini. Pak, mungkin untuk kegiatan ini kita ingin berfoto bersama dulu. Oh iya, jadi untuk on kameranya sebagai bukti kita sudah melakukan kegiatan ini. Baik, Bapak dan Ibu peserta Zoom, kami minta untuk on kamera karena kami akan mendokumentasikan kegiatan ini. Sambil dihitung, Bu, dikasih apa? Untuk yang pertama 1, 2, 3, ya. Kemudian yang kedua 1, 2, 3, ya. Sudah, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekalian kita tutup saja Pak Kabid. Terima kasih kepada Ibu Mita yang sudah meluangkan waktunya berbagi atau share ilmu tentang penyusunan atau pembuatan NPWP dan PKP kepada para pengelola BUMDes dan juga para pendamping desa. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengadakan bintek ya Pak Kabid, insya Allah ke depannya, karena para pendamping BUMDes, mereka harus mendampingi para pengelola BUMDes ke depannya. Dan mudah-mudahan ini akan bisa diagendakan untuk waktu yang secepatnya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Mita dari KPP Pratama, dan ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan pengelola BUMDes, pendamping BUMDes, dan koordinator pendamping BUMDes yang telah mengikuti acara hari ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menambah wawasan pengetahuan kita, dan semoga bermanfaat bagi pengembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang. Akhir kata, saya Farida mengucapkan terima kasih. Kita bertemu kembali di mabar yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kak.